Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Budiansa Santi. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun berada. Nah, kita masih berkutat di TV Samsung terbaru di tahun 2024 ini. Dimana yang video kemarin kita udah compare 50DU8000 dengan seri pendahulunya yaitu 50CU8000 dengan 50CU8000. Di video kali ini kita akan comparein dengan seri yang di bawahnya yaitu 50DU7000. Oke, seperti apa kelanjutannya? Seperti biasa saya ingin intro dulu. Oh, jadi TV Samsung seri DU7000 dan DU8000 ini sama-sama rilis di tahun 2024. Memang dari dulu Samsung itu selalu mengeluarkan dua tipe TV 4K-nya, kristal atau kristal UHD-nya, yaitu seri 8000 dan seri 7000, di mana seri 8000 adalah seri yang lebih tinggi dibanding seri 7000. Namun di seri terbaru ini ada sebuah fakta menarik yang saya peroleh, terutama di ukuran 50 in-nya. Nah, apa itu faktanya sebelum lanjut? Nah, apa itu fakta menariknya? Kita bahas di belakangan aja. Yang pertama, yang mau kita bahas pertama kali adalah dari segi desainnya. Sekilas kalau dari depan ini seperti nggak ada bedanya. Dari segi frame-nya dia sudah sama-sama frameless. Kemudian dari kakinya juga sekilas nggak ada bedanya. Cuman kalau kita lihat lebih dekat dan lebih teliti, untuk model kakinya ini berbeda. Kalau subjektifnya admin atau subjektifnya saya, itu kita lebih suka model kakinya yang seri DU7000 dibandingkan dengan yang DU8000 yang terkesan tidak ada update dari seri pendahulunya. Yang DU7000 ini update banget nih. Selain modelnya sekarang seperti ini, dia juga bisa di-adjust sama seperti yang seri 8000, bisa naik turun 2 level seperti itu. Yang bikin beda itu desain belakangnya. Desain belakangnya seperti ini, jadi nggak monoton ya, nggak monoton dan terkesan lebih segar aja dibanding yang seri pendahulunya. Itu untuk model kakinya. Kemudian dari segi warna TV-nya atau warna frame-nya, kemudian warna kakinya ini juga berbeda. Yang seri DU7000 warnanya hitam pekat, sedangkan untuk yang DU8000 ini warnanya abu-abu kayak gitu. Dari mulai kakinya kemudian sampai di frame-nya yang mengelilingi TV-nya itu warnanya full abu-abu gitu. Yang membedakan lagi dan paling mencolok adalah dari segi ketebalan ke belakangnya. Nah, ini bedanya separuhnya lebih daripada DU7000 ke DU8000. Kita coba ukur pakai penggaris ya. Nah, ketebalan yang DU7000 ini 6 cm. Nah, di sini 6 cm ya. Nah, tuh kelihatan 6 cm. Sedangkan untuk yang DU8000 ini ketebalannya hanya 2,5 cm. Jadi 50%-nya lebih ya. Mungkin 60% lah ya. Lebih tipis dibandingkan yang seri DU7000. Bisa dilihat kalau dari depan juga. Nah, bedanya jauh ya dari ketebalannya. Efeknya kalau misalnya teman-teman menempelkan TV ini di dinding, yang DU8000 terkesan lebih nempel di dinding dan pastinya lebih elegan, nggak terlalu menonjol, nggak terlalu ada gap antara layar dengan temboknya kayak gitu. Sekarang kita beralih pada port-portnya. Nah, ini juga ada yang berbeda. Kalau di seri DU7000 untuk kelengkapan portnya, di sini ada satu USB, kemudian 3 HDMI yang salah satunya sudah mendukung ARC. Kemudian ada port LAN dan ada port antena. Udah sesimpel itu, nggak ada jack audio 3,5 dan nggak ada port RCA. Dan juga dia sudah menghilangkan port digital audio optik kayak gitu. Nah, yang saya heran di seri DU7000 ini adalah build quality bahan bodi belakang plastiknya. Ini yang terkesan cukup rinci. Nah, seperti ini. Apalagi yang seri 43 kemarin itu kalau ditekan belakangnya ini kayak gimana ya? Kayak ini ya. Kayak kopong kayak gitu. Nah, di sini juga ada, bisa dibuktikan di sini. Nah, ini kayak renggang gitu, nggak rapat ke dalam gitu. Nah, entah ini punya saya aja atau punya teman-teman yang sudah beli seri DU7000 juga seperti ini.
Coba tulis di kolom komentar ya. Berbeda sekali yang dengan seri DU8000. DU8000 ini terkesan jauh lebih solid dibanding yang DU7000, dimana build quality-nya ini rapat-rapat, nggak ada gap seperti yang DU7000 tadi. Dan dari segi portnya ini dikasih 2 USB. Kalau di DU7000 kan tadi 1 USB ya, cuman dia port HDMI-nya ada 2, yang salah satu, oh ada 3, mohon maaf, di belakang ada 1, di samping ada 2, jadi 3. Ada port LAN, kemudian ada port antena, dan dia juga masih mempertahankan port digital audio optik. Jadi ada 3 opsi, misalnya kita ingin nyambungin ke perangkat audio. Yang pertama dari Bluetooth, kemudian yang kedua dari port digital optik, yang ketiga dari HDMI ARC. Kalau yang DU7000 hanya dikasih 2 pilihan opsi, yaitu dari Bluetooth dan dari port HDMI yang support ARC, kayak gitu teman-teman. Oke, dari fisik sudah. Kemudian dari UI-nya atau sistem operasinya ini sebenarnya sama persis, pakai sistem operasi Tizen model terbaru punya Samsung, yang dimana update-nya sebenarnya kita kemarin sudah jelasin ketika compare dengan yang seri CU8000 ya. Jadi sekarang lebih mirip dengan Android, dimana sudah agak ada App Store-nya, cuman App Store-nya beralih menjadi bar seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin download aplikasi tambahan, tinggal pindah ke bar aplikasi seperti ini, dan teman-teman tinggal pilih aplikasi mana yang ingin diinstal, seperti itu. Yang pastinya dia juga sudah ada fitur terbaru yang namanya Daily Plus, yaitu ini adalah aplikasi untuk support ekosistemnya Samsung atau produk-produk elektronik lainnya yang bisa dikontrol melalui TV ini, kayak gitu. Seperti contohnya mesin cuci, kemudian lemari es yang sudah bisa tersambung ke jaringan WiFi pastinya, kayak gitu. Oke, jadi pembedanya dari seri DU7000 dengan DU8000 selain dari desain adalah, kalau kalian jeli, kalian perhatiin dari tadi di kamera ke layarnya itu ada yang berbeda, dan ini signifikan perbedaannya, yaitu adalah dari warna. Ya, betul, dari warnanya, dimana DU7000 ini justru lebih pekat, lebih kelihatan tajam warnanya dibanding seri yang DU8000. Padahal DU8000 adalah seri di atasnya, kayak gitu. Nah, faktor yang membedakan, yang membuat berbeda ini adalah ternyata jenis panelnya, kayak gitu. Dimana jenis panelnya yang DU7000 ini adalah IPS panel atau hard panel, sedangkan untuk yang DU8000 menggunakan VA panel, ciri khasnya Samsung. Nah, saya heran sebenarnya sama Samsung, karena hal seperti ini itu tidak terjadi di ukuran lainnya. Contohnya yang 43 in DU7000 ini layarnya menggunakan VA panel. Nah, untuk yang 65 in ini layarnya juga VA panel. Jadi saya sempat terkejut kemarin ketika lihat yang seri 50 DU7000 ini. Entah kenapa Samsung membedakan sendiri varian yang ukuran 50 in ini. Dan ini nggak hanya terjadi di varian DU ya. Dulu yang seri AU, kemudian seri BU, dan kemudian seri CU itu ada pasti salah satu panel yang menggunakan IPS panel. Contohnya di CU7000 yang ukuran 55 in ini juga menggunakan IPS panel. Padahal di ukuran-ukuran lainnya itu layarnya VA panel, kayak gitu. Dan ini menurut saya gimana ya? Jadi kayak tricky juga buat customer. Misalnya dia di sebuah toko udah melihat si 50 DU7000 ini menggunakan IPS panel. Asumsinya si customer ini misalnya membeli dengan ukuran lain, contohnya 43 atau ukuran di atasnya 55 in, pasti IPS panel juga dong, karena tipenya sama. Namun ternyata setelah beli, customer akan kecewa. Ya mungkin teman-teman yang sudah pakai atau teman-teman yang sudah ada karyawan Samsung, mohon jelaskan dong di kolom komentar sebenarnya tujuannya apa sih, kayak gitu. Karena dari segi warna ini jelas berbeda ya teman-teman, semoga di kamera juga kelihatan. Nah, untuk membedakannya lebih jauh, langsung aja kita putar demo yang sama, kayak gitu. Oke, kita putar demo yang sama, mungkin kameramen bisa ke tengah maksudnya biar kelihatan perbedaannya. Karena viewing angle-nya pasti juga sudah berbeda ya, dimana IPS pasti lebih luas dibanding yang VA panel. Kita putar videonya.
Nah, ini beda banget ya warna birunya. Kalau dari segi ketajaman sih sama, persis sama, hampir gak ada beda. Ya yang membedakan memang tone warnanya. IPS terkesan lebih tajam ya dari segi warnanya dan lebih deep dibanding VA yang lebih ngebus ke kecerahannya gitu. Cuman kalau mata saya ngelihat langsung seperti ini, rasanya yang VA memang lebih mencolok ya ke mata. Ini setuju nggak sih? Ya, kalau yang IPS lebih adem ya. Oke, setuju ya admin. Nah, kita pause dulu. Beda ya dari penerangan lampunya ini warnanya. Kalau di IPS lebih kuning sih. Warna gentengnya juga di IPS lebih merah dibandingkan yang seri VA panel. Tuh. Oke, biar lebih terlihat jelas bedanya. Lebih luasnya. Yang VA panel. Kalau untuk dynamic range, menurut admin juga lebih luas yang VA panel. Memang keunggulannya VA panel dibanding IPS adalah dynamic range-nya ya, yang dimana dia lebih luas. Kalau IPS panel itu lebih ke smooth memang, adem gitu di mata. Ya, di 8000. Untuk detail berarti lebih unggul yang di 8000. Bentar ya. Garis apa? Garis. Oh, ini ya. Oke, kalau dari segi detail, saya juga mungkin lebih setuju di mana DU8000 ini memang lebih detail ya, lebih tajam. Contohnya di garis tangganya ini ya. Garis tangga ini lebih terlihat jelas dibandingkan yang garis tangga di seri DU7000 karena mungkin agak gelap ya yang di DU7000. Disclaimer dulu bahwasanya pengaturan mode gambar, kemudian kecerahan serta kontrasnya ini kita sama ratakan, nggak ada yang berbeda. Untuk mode gambarnya ini sama-sama dinamis. Apalagi mungkin ada sesuatu yang menunjukkan perbedaan signifikan. Kalau dari motionnya sama ya, smoothnya gambar, gerakan gambar nggak ada bedanya. Nah, kalau dari segi garis-garis bangunan seperti ini lebih kelihatan detail ya. Nah, mungkin kita coba putar demo yang lain. Tuh dari warna putihnya, kalau di yang IPS panel DU7000 itu lebih warm nggak sih? Ya lebih warm. Kalau di yang DU8000 itu karakternya cool. Oke, ini sih tetepan di DU8000 ini yang tidak bisa dikalahkan memang dari segi detailnya. Bahkan kita compare kemarin dengan yang seri CU8000, perbedaan paling kelihatannya juga di masalah detail. Contohnya kita putar video ini, di mana detail awan di DU8000 ini masih terlihat jelas dibandingkan yang detail awan di DU7000 yang mulai kewalahan ya. Burungnya kelihatan. Bahkan burungnya hilang. Burungnya di sini masih ada kecil. Di sini hilang, di sini hampir hilang. Kelihatan samar sekali. Oke, mungkin itu ya membedakan. Cuman berarti perbedaannya hanya di tone warna. IPS menang, tapi kalau di ketajaman atau detailnya VA-nya panel DU8000 tetap lebih unggul kayak gitu. Garis bukit. Nah, ini hampir samar, ini masih detail jelas perbedaannya. Tuh, detail rumput dah pasti ya. Lebih kelihatan serat rumputnya, detail rumputnya di yang seri DU8000 ya. Cukup ya untuk compare warna cukup. Oh iya, kemudian perbedaan selanjutnya dibanding DU7000 adalah masalah remote-nya, di mana yang DU8000 ini remote-nya sudah tidak lagi menggunakan inframerah seperti ini.
Jadi untuk experience-nya pastinya lebih nyaman dibanding yang masih pakai inframerah, yang dimana kalau kita mengoperasikannya harus selalu menghadap ke TV-nya. Kalau yang punya DU8000 nggak perlu menghadap TV, meskipun terhalang pun juga masih bisa dioperasikan. Selain itu juga yang remote-nya DU8000 itu sudah support dengan voice command atau perintah suara, dan baterainya sudah tidak menggunakan baterai konvensional seperti ini. Jadi baterainya yang seri DU8000 itu bisa di-charge dengan USB Type-C dan bisa diisi dengan sinar matahari maupun sinar lampu. Nanti admin sisipkan gambarnya ya remote yang DU8000. Oke. Kesimpulannya nih dari segi harga, ini selisihnya antara DU7000 dan DU8000 sekitar 500 ribuan ya, dimana yang DU7000 harganya 5.500.000-an, sedangkan untuk yang DU8000 harganya 6 juta. Menurut saya dengan selisih 500.000 itu sangat worth it untuk kita memilih yang DU8000. Karena apa? Yang pertama dari segi desain pasti lebih bagusan yang ini, lebih tipis juga. Dari segi gambar, kalau dari segi gambar secara tone warna memang lebih unggul yang 50 DU7000 karena dia pakai IPS panel. Cuman dari segi ketajaman ini lebih unggul yang DU8000. Tapi IPS panelnya ini hanya berlaku untuk yang seri 50 in-nya. Dan pastinya kalau dari segi ketahanan, misalnya teman-teman itu lebih khawatir dengan anak kecil yang sering melempar sesuatu ke TV, pastinya 50 DU7000 ini lebih worth it ya, karena pastinya durability layarnya, hard panelnya itu lebih bagus dibandingkan yang PA panel di DU8000 seperti ini. Nah, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman yang sudah menggunakan kedua TV ini bisa sharing-sharing pengalamannya di kolom komentar, dan buat mungkin ada tim Samsung yang menonton, silakan dong jelasin kenapa setiap serinya Samsung itu ada satu seri, satu ukuran yang panelnya beda sendiri menggunakan IPS panel. Saya Bidan pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.